pandemi corona merupakan bisa dikatakan salah satu masa yang tersulit. Jutaan usaha di Indonesia ini terdampak, keuntungan mereka terus turun secara drastis. Dan masalah ini pelik begitu ya, bisa dikatakan, karena bukan cuma di hilir, di hulu industri yang memproduksi bahan baku ini juga terganggu. Lalu bagaimana langkah pemerintah dan juga pengusaha Indonesia menyikapi situasi sulit seperti ini? Kita akan ngobrol langsung dengan Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia. Selamat sore Pak Rusan. Selamat sore Mas Dede, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat terus ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah. Oke, Pak, ini langsung aja, kita seperti yang kita ketahui ya bahwa virus corona ini tak hanya menyerang imunitas tubuh manusia, tapi juga mulai menggerogoti urusan ekonomi dan juga bisnis di Indonesia. Saya ingin tahu Pak, sejauh ini sudah separah apa sih dunia usaha Indonesia ini? Ya, memang ini makin lama memang makin berat dunia usaha kita. Karena saya ini mungkin secara reguler berbicara komunikasi dengan asosiasi industri, kemudian para usaha baik besar, menengah, in regular basis lah, 2-3 hari sekali in conference. Nah, kalau saya lihat tadinya bidang-bidang usaha yang kita lakukan, mereka mengatakan masih oke, 2 minggu, 1 minggu yang lalu, sekarang sudah mulai terganggu, sehingga beberapa perusahaan kita sudah melakukan PHK atau merumahkan karyawan. Jadi ini menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan, karena kita masih tahu karena ini kan beriringan nih antara kesehatan dan juga perekonomian. Kalau dulu biasanya hanya satu hal saja masalah tersebut, tapi ini beriringan sehingga kita bisa secara pasti kapan batasnya, kapan kita bisa recover secara pasti dari tekanan terhadap perekonomian kita ini. Oke, sebelum kita bahas terlalu jauh terkait recover terkait perekonomian ini, kalau kita bisa jabarkan Pak, ini dari sisi industri, sisi apa sih Pak yang paling terdampak? Mungkin pasokan bahan baku, produksi, atau distribusi dan penjualan, atau justru memang masuk ke semua aspek Pak? Ini termasuk ke dalam semua aspek, dari gangguan atau shock dari demand, supply, dan produksi. Memang pada saat China masih lockdown, kita seperti para pengusaha ini menyampaikan ada kekhawatiran bahwa mereka bahan baku, raw material mereka ini menjadi terganggu dalam 2 bulan kemarin. Tetapi begitu China sudah mulai beroperasi lagi, dalam arti kata pabrik-pabriknya, kan di Wuhan itu dibilang di kerajaan China, ya. Nah, walaupun belum dalam full capacity, baru 60 atau 70%. Nah, sekarang sudah mulai terbantu, karena kita tahu misalnya farmasi 90% masih bahan bakunya impor. Kemudian bahan baku ya, elektronik, kemudian komputer, bahan baku kain. Jadi memang kita tahu bahan-bahan baku kita ini 70% masih impor dan mostly juga dari China. Nah, kalau kita lihat tadi sedikit, industri ini juga mereka melihat bahwa demand dan supply ini menjadi penurunan yang sangat tajam. Saya contohkan saja, saya bicara dengan otomobil, dengan asosiasinya. Mereka bilang tadinya ekspektasi mereka bisa jual 1,1 juta kendaraan. Mereka bilang akhir tahun ini bisa 500.000 saja sudah oke, sudah bagus. Kemudian di banyak industri elektronik sudah menurunkan produksinya antara 40 sampai 50%. Kemudian farmasi yang mungkin kita pikir ini akan oke, ternyata mereka bilang tidak terlalu oke juga, karena kan dolarnya juga naik, jadi bahan bakunya juga makin tinggi, ya kan? Oke. Bahan baku makin tinggi gitu. Tapi jadi, kalau gimana Pak? Ya, jadi belum lagi mereka juga masih ada outstanding dari BPJS kurang lebih ke farmasi 6 triliun. Ini juga mereka bilang udah harus berebutan bahan baku, cash flow-nya juga masih ada yang tertahan
di BPJS. Oke, Pak Ruslan, kalau kita bicara terkait dengan bahan baku ini menarik. Apakah mungkin kita bisa mensubstitusi bahan baku yang mungkin bisa atau tersedia di dalam negeri gitu? Apakah mungkin ini juga bisa jadi peluang bisa dimaksimalkan begitu, Pak? Bisa ke arah sana atau mungkin sudah memberlakukan hal itu sejumlah perusahaan? Iya, iya memang. Tapi kan kita baru mencoba dan takes time kan untuk kita bangun ini substitusi impor bahan baku. Walaupun sebenarnya pemerintah juga sudah mendorong untuk kita mengurangi ketergantungan bahan baku impor kita, tapi memang ada beberapa yang memang kita harus impor gitu. Contohnya karena kita tidak bisa produksi sendiri lah, misalnya seperti cotton ya kapas. Memang itu kita tidak bisa bikin kapas bagus gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang memang kita kalau dimungkinkan kita bisa ada substitusi impornya dan ini juga bisa membangun satu sisi industri kita juga. Gitu. Ya tentunya yang seperti yang kita ketahui yang sektor yang paling terpukul adalah sektor pariwisata dan turunannya. Iya. Ya seperti perhotelan, restoran, transportasi, airline, dan ada juga dampaknya ada ke UMKM. Mungkin per hari ini saja hotel yang sudah tutup dan yang melapor ya, itu udah 1.650 lebih hotel yang sudah tutup. Oke. Dan itu yang sudah melapor, masih banyak juga hotel-hotel yang tidak melapor gitu. Iya. Kemudian saya ketahui kayak salah satu franchise aja dia sudah menutup 300 outletnya, dia punya 300 dia sudah tutup. Belum ini restoran dan turunannya juga akhirnya berdampak yang paling besar ya sektor pariwisata dan turunannya ya, dan juga transportasi, airline dan darat juga. Iya, itu ya tentunya yang sangat terpukul. Oke, Pak Ruslan, sebelum kita berdiskusi lebih jauh, mungkin nanti pada saat berbicara kita bisa, Pak Ruslan bisa agak maju ya, biar audio semakin terdengar oleh readers kumparan. Oke. Lanjut Pak, terkait dengan tadi memang dampak ekonomi yang begitu besar dan kemudian pemerintah juga sudah perlahan memberikan sejumlah relaksasi begitu ya, seperti perpajakan, kemudian juga kredit dan pembiayaan. Apakah itu sudah cukup membantu Pak? Bagaimana pandangan dari Kadin? Ya, sekarang nih moodnya adalah kita survive dulu gitu ya. Jadi cash flow, likuiditas itu adalah hal yang sangat kita prioritaskan pada saat ini. Sehingga memang beberapa kebijakan pemerintah yang memang berdasarkan juga inputan dari kami, dari Kadin, tentunya dalam rangka kita menjaga likuiditas dan juga running dalam efisiensi. Betul. Ya, itu sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi memang ya kita seperti ketahui ada dari segi PPh 21, 22, 25, kita memang ingin itu lebih diperluas lagi karena hampir semua industri terdampak. Nah sekarang memang sudah diperluas lagi dan juga misalnya PPh 25 jangan hanya 30%, tapi bisa penundaan, ini kan sifatnya hanya penundaan sampai 100%. Ya kemudian kita juga minta ada penundaan dari pembayaran BPJS tenaga kerja, kemudian jaminan hari itu yang bisa dicairkan terlebih dahulu, tidak perlu menunggu PHK untuk kepentingan para pekerja kita, dan ada beberapa kebijakan lain yang kita utamakan adalah bagaimana kita bisa menjaga likuiditas. Dan menurut kami kebijakan pemerintah itu sudah bagus, tapi perlu diperlebar lagi, perlu dibesarkan lagi. Oke. Kalau ini perlu ada relaksasi yang lebih besar lagi dari pemerintah untuk sektor sejumlah perusahaan. Ini apa Pak yang paling urgent untuk dalam waktu dekat ini agar bisa menyelamatkan dunia usaha kita? Kira-kira? Ya, seperti saya singgung sedikit adalah mengenai likuiditas kan, Likuiditas, oke. Itu likuiditas. Dan memang kalau bisa semua kebijakan maupun stimulus itu mengarahnya kepada bagaimana perusahaan ini bisa menjaga likuiditas. Karena kalau cash flow-nya ini terganggu, perusahaannya ini sampai kering likuiditasnya, ya akhirnya PHK dan tutup. Itu adalah yang sangat kita hindarin karena gelombang PHK atau dirumahkan tentunya akan punya dampak-dampak sosial yang tidak kita inginkan.
memprihatinkan juga kalau ini berkembang makin besar. Dan biasanya suatu usaha kalau misalnya sudah tutup, apalagi yang UMKM, itu untuk kembali lagi mereka itu cukup berat dan takes time sekali gitu. Jadi memang kebijakan pemerintah stimulus ini baik fiskal, moneter, ya sebaiknya ditujukan kepada pengamanan dari likuiditas atau cash flow. Oke, artinya untuk relaksasi yang sudah dilakukan ini sangat potensi besar sekali untuk terjadinya gelombang PHK yang begitu masif ke depan ya Pak ya? Iya, oleh sebab itu kita menyarankan pemerintah bahwa ya sektor kesehatan tentunya harus itu diprioritaskan dulu. Tapi social safety net atau jaring pengaman sosial ini juga harus disiapkan dalam skala yang sangat besar dengan aspek. Oke, Pak Rusan. Oke, nampaknya ini kita sedikit ada gangguan sinyal dengan Kepala Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Kita coba nanti akan menghubungi lagi. Namun yang pasti memang sejauh ini yang sangat terdampak adalah sektor informal seperti halnya sektor rumah tangga, kemudian UMKM, korporasi dan sektor keuangan yang sangat terdampak akibat pandemi corona ini. Kita coba juga sambil kembali menghubungi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Tapi kalau saya bisa ulas lagi statement yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum Kadin bahwa stimulus yang sudah dilakukan pemerintah baik itu terkait kredit, kemudian pot pajak dan lain sebagainya ini dianggap masih kurang untuk bisa menopang industri atau perekonomian Indonesia untuk saat ini. Dan tadi bisa saya simpulkan ya, sementara tadi beberapa yang disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri bahwa di sektor rumah tangga yang memang menjadi dampak signifikan itu karena adanya tekanan dari sisi konsumsi, karena masyarakat ini memang adanya wabah pandemi corona ini tidak beraktivitasnya tuh sangat sedikit gitu ya, karena sudah diberlakukan sejumlah PSBB dan juga imbauan untuk kerja di rumah. Tentu ini juga praktis mengganggu sektor UMKM yang memang banyak memanfaatkan atau juga bisa dikatakan sangat tergantung pada daya beli masyarakat. Kita coba kembali menghubungi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Bapak Ruslan P. Ruslani yang tadi sudah terputus, padahal masih sangat menarik lagi pembahasan kita terkait bagaimana nanti ekonomi ke depan Indonesia, apakah memang bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan krisis 2008 dan juga krisis 1998 yang banyak disampaikan oleh sejumlah pengamat bahwa potensi ke arah krisis sana ini bisa terjadi. Nanti kita masih menunggu koneksi yang tim kami masih terus mencoba seperti apa yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri terkait proyeksi para perusahaan untuk bisa menjaga perusahaan atau produksi mereka dan juga tentunya untuk meminimalisir angka PHK yang mungkin bisa terjadi di sejumlah daerah. Dan Readers Kumparan, Anda masih menyaksikan launching Pusat Informasi Corona, dan saya akan mengingatkan kembali kepada Anda bahwa pandemi Corona ini pastinya juga berdampak pada perekonomian dunia dan tentu saja Indonesia. Dan Kumparan Derma membuka saluran donasi melalui link kum.pr/donasi atau scan barcode yang ada di layar Anda. Ini dia barcode-nya. Oh, di sini, sorry. Ini bisa di-scan, nanti kalian bisa berdonasi, karena nanti donasi ini tidak hanya disalurkan dalam bentuk APD atau alat pelindung diri untuk para tenaga medis, namun juga bantuan untuk mereka para pekerja harian seperti tukang beca, kuli panggul, pedagang asongan, dan banyak lagi saudara-saudara kita di tanah air yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan nanti termasuk juga pekerja serabutan yang saat ini kesulitan untuk makan. Dengan saling berbagi, kita yakin kita bisa kuat bersama melewati pandemi ini. Ini menarik
Readers Kumparan, tadi yang saya sebutkan memang galangan dana yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini sangat penting dan sangat berkontribusi besar di tengah pandemi ini, karena apa yang dilakukan pemerintah saja memang bisa dikatakan tidak cukup ya. Ini perlu sinergi antara masyarakat umum, kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga tentunya dari semua lini agar kita bisa kuat bersama melewati pandemi atau wabah corona khususnya di Indonesia ini. Kami masih akan terus mencoba koneksi dengan Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia, Bapak Ruslan. Nanti kita akan coba kembali ngobrol lagi bagaimana apakah stimulus-stimulus atau proyeksi perusahaan atau pengusaha ke depan di tengah pandemi corona yang masih belum bisa diprediksi kapan berakhir. Meskipun tadi Ketua Gugus Indonesia ataupun bisa dikatakan Ketua Gugus Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa memang corona ini diprediksi bisa mencapai puncaknya pada nanti sekitar akhir Mei atau Juni mendatang. Kita coba kembali lagi menghubungi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Bapak Ruslan P. Ruslani. Pak Ruslan. Pak Ruslan. Mohon maaf. Ya, Oke. ya, Mas. Siap. Mohon maaf tadi lampu mati, jadi wifi langsung hilang mendadak. Oke, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, saya coba kembali Pak menyambung pembicaraan kita yang tadi sudah berlangsung. Ada beberapa hal yang menarik tadi sudah disampaikan bahwa memang sektor informal yang sangat terdampak, bahkan semua aspek ini juga terganggu akibat pandemi corona ini. Saya ingin melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalau sejauh ini Pak, mungkin bisa digambarkan upaya-upaya pengusaha yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya PHK atau perumahan karyawan atau pekerja ini Pak. Apa aja mungkin yang sudah bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh para pengusaha ini? Ya memang kita ya tentunya itu opsi terakhir lah kalau kita harus merumahkan atau kita harus mem-PHK. Ya sekarang memang kita mencoba untuk ya karena demand-nya juga sedang lemah, kita menurunkan seefisien mungkin kapasitas kita, produksi kita, dan kita juga melakukan beberapa hal seperti shifting dari pekerja itu bergantian juga dalam rangka kita menjalankan protokol dari COVID-19 ini, sehingga kita bergantian dan berbeda tempat, itu yang kita lakukan juga, sehingga kita running dalam hal yang sangat efisiensi terlebih dahulu. Dan saat ini kita juga karena marketnya lemah, demandnya lemah, jadi ya kita efisiensi dulu lah pada saat ini, tapi dengan opsi terakhir untuk menggunakan atau PHK karyawan. Oke, semoga ini benar-benar dilakukan oleh sejumlah pengusaha ya Pak, agar bisa menjadikan PHK ini adalah opsi yang paling terakhir gitu ya Pak. Betul. Oke. Kalau dalam proyeksi Bapak sendiri selaku Ketua Umum Kadin, seberapa lama sih Pak situasi krisis akibat virus corona ini mungkin akan bisa berlangsung? Apakah sudah memperhitungkan Pak? Oke, kita melihatnya walaupun harapan kita COVID-19 ini tahun ini sudah selesai gitu harapannya ya. Tapi dampak ekonominya itu masih berlanjut kepada tahun depan, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau even 3 tahun lagi. Iya. Jadi dampaknya ini kan seperti orang yang baru sakit tidak bisa langsung berlari gitu. Jadi dia mesti coba berjalan pelan dulu, kemudian baru berjalan normal, baru dia bisa berlari kembali. Nah, ini tentunya harapannya tidak ada apalagi ya, vaksin juga bisa segera diselesaikan, karena kita belum tahu secara pasti kapan ini akan berakhir secara pasti ya, walaupun perkiraan tentunya ada tadi dari Gugus Tugas menyampaikan Mei, ada yang Juni, ada yang Juli peaknya, tapi kan kita melihatnya ya karena ini sangat-sangat berdampingan yang saling berkaitan antara faktor kesehatan dan juga faktor perekonomian ini. Gitu. Iya. Oke. Kalau dalam proyeksi Bapak sendiri ya ini, bagaimana pengusaha membuat
proyeksi bisnis atau bisa dikatakan contingency plan Pak, plan B dalam situasi yang seperti ini? Kalau Mas, mohon maaf suaranya agak terputus tadi. Contingency Oke. plan apa? Iya, bagaimana pengusaha membuat proyeksi bisnis atau saya mengatakan contingency plan dalam situasi seperti ini, Pak? Ya, memang kita kembali lagi kan kita mengharapkan likuiditas kita ini terjaga. Betul. Kita running dalam yang sangat efisien terlebih dahulu. Untuk beberapa pengusaha kita juga menyampaikan ya istilahnya kalau dulu masih ada untung ya sekarang kita keluarkanlah untung kita untuk mengcover dulu sampai hal ini bisa berlalu. Tapi memang karena ini mempunyai dampak yang sangat besar dan sangat cepat dalam jangka yang sangat pendek dan ini belum ada pernah kejadian sebelumnya unprecedented. Jadi dunia usaha ini melihatnya ya udah kita ini dulu deh survive dulu, multi survive running at the minimum capacity dulu gitu sambil melihat ke depannya dengan harapan ya ini bisa berlalu dengan cepat. Jadi kita sih melihatnya yang penting ya karyawan kita nih jangan sampai tertular, jangan sampai sakit. Jadi hal-hal yang kita utamakan juga adalah kesehatan dari para pekerja kita juga. Oke. Gitu. Para Tapi pekerja kita saat jaga. Oke, artinya terus berjuang melakukan mengoptimalkan apa yang bisa dilakukan. Salah satunya bisa mengeluarkan dari untung-untung itu, tapi bukan berarti pasrah begitu aja kan, Pak? Ya enggak lah, pengusaha tuh nggak pernah boleh pasrah Mas gitu ya. Betul. Tidak pernah boleh pasrah. Tetapi memang kalau kita kan juga biasanya kalau lagi ini kita bisa lagi keadaan di mana lagi melemah, kita mengharapkan ada funding dari pihak perbankan. Sekarang perbankannya juga mulai terdampak. Jadi sektor keuangan juga tidak bisa kita harapkan terlalu banyak juga karena semuanya nih feel the pain gitu. Itu persoalannya. Jadi kalau dulu kita mungkin bisa minta funding ke luar negeri. Luar negeri juga sekarang funding lagi berat. Dalam negeri juga lagi berat gitu ya. Jadi secara keseluruhan ya kita coba survive dulu lah dengan salah satunya adalah sangat-sangat running on a very efficient gitu. Oke. Pak Ruslan, ini saya menarik statement yang disampaikan oleh HIPMI ini menyebutkan bahwa pengusaha hanya tahan untuk menanggung dampak krisis corona ini sampai Juni. Bapak sependapat nggak Pak dengan statement yang disampaikan oleh HIPMI ini? Ya itu ada benarnya juga kok gitu karena saya kan bicara seperti saya sampaikan. Berarti kalau misalnya ini Bapak sependapat para pengusaha hanya mungkin bisa boleh saya tambahkan sedikit. Oke, saya tambahkan sedikit. Karena saya bicara dengan para pemain asosiasi industri kan juga cukup sering ya. Iya, secara average mereka menyampaikan ke saya ini antara 3 sampai 5 bulan lagi mereka masih bisa bertahan. Karena tergantung dari industri masing-masing ya. Jadi antara 3 sampai 5 bulan lagi. Tetapi emang sektor-sektor yang terpukul berat seperti perhotelan, ya memang udah dari sekarang, malah dampaknya mereka bilang paling mereka bisa masih mengasih ini sampai Juni saja gitu, itu betul. Tetapi sektor-sektor lain katakan ya mungkin sampai 3 sampai 5 bulan lah kita masih bisa bertahan. Gitu. Oke, itu artinya kalau benar sampai Juni, setelah Juni atau setelah 5 bulan yang tadi Bapak sebutkan lagi, kita akan melihat bagaimana gelombang PHK yang begitu besar gitu ya Pak. Tapi semoga ini tidak terjadi tentunya. Ya, memang harapannya ini jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu stimulus pemerintah harus segera masuk gitu. Harus segera masuk dalam jumlah yang besar dan cepat. Itu kuncinya, besar dan cepat dan bold gitu ya. Kalau tidak, ini akan menjadi suatu perumahan atau PHK yang segera bisa terjadi dan tidak bisa dihindari begitu ya Pak. Kalau stimulusnya tidak berjalan, ini bisa terjadi. Maka stimulus ini harus cepat gitu, harus cepat dan besar. Pak Ruslan, ini di tengah situasi pandemi corona saat ini, DPR terus melanjutkan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja.
Kalau Bapak melihat sendiri ini apakah cukup kondusif Pak pembahasan kelanjutan ini? Ya memang sekarang sedang dibahas oleh DPR. Mm-mm. Ya kita juga mesti melihat bahwa eh, kita meyakini suatu saat kan COVID-19 ini akan berakhir, pasti akan berakhir. Nah, kita selama ini kan juga sering begitu udah berakhir, mungkin semua negara juga mulai meningkatkan investasi dalam dan luar negerinya. Nah, kita juga tidak ingin itu ketinggalan gitu. Jadi proses dari reformasi struktural ini bisa kita jalankan juga sekarang, walaupun tentu mungkin dampaknya pada tahun-tahun ini, tapi pada saat COVID ini selesai, insya Allah tahun depan sudah mulai bergerak lagi. Jadi menurut saya sih ya ini perlu dilakukan juga gitu, proses di DPR ini secara bersama. Oke, tapi Omnibus Law Cipta Kerja kan spiritnya mempermudah dunia usaha untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Kalau menurut Bapak sendiri, dengan adanya pandemi virus corona ini, apakah asumsi tersebut masih berlaku, Pak? Ya, kalau tahun ini mungkin memang belum ada dampaknya ya, karena perekonomian sedang berkontraksi begini besar. Tetapi kalau kita lihat prediksi dari beberapa seperti IMF, seperti Economic Intelligence dan yang lain melihat ekonomi Indonesia ini akan rebound pada tahun 2021, kembali menjadi plus, baik mungkin di pertumbuhan 5% sampai 8%. Nah ini harus kita tumbuhkan, kita push dengan lebih cepat lagi, karena saya meyakini negara-negara itu juga pasti akan melakukan hal yang sama untuk memasukkan investasinya ke negaranya. Nah, dan saya meyakini dengan kejadian COVID-19 ini, banyak negara sudah melihat seperti US, negara-negara Eropa, negara-negara Asia lainnya, untuk tidak berkonsentrasi besar di China. Dan ini mereka akan masuk ke negara-negara Asia dulu, ke negara-negara ASEAN. Jangan sampai ceritanya kembali terulang, kita ketinggalan oleh Vietnam, kita ketinggalan oleh Malaysia, kita ketinggalan oleh Thailand. Jadi proses reformasi strukturisasi ini harus kita jalankan. Jadi pada saat kita tidak ketinggalan lagi. Oke, artinya pembahasan ini masih perlu dilakukan menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia karena lebih melihat jangka panjang, bukan jangka pendek yang memang sedang terjadi terkaitan dengan corona ini. Oke, Pak Ruslan, ada pandangan kondisi saat ini itu lebih parah karena yang terdampak ini adalah semua sektor. Tadi seperti yang Bapak sampaikan juga. Pandangan lain menyebutkan ini tidak lebih parah karena fundamental ekonominya sebenarnya bagus. Kalau menurut Pak Ruslan sendiri seperti apa? Ya, setiap problem krisis ini kan memang dimensinya beda-beda ya, mempunyai dimensi masing-masing. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kita mempunyai problem itu dua, kesehatan dan keuangan dan perekonomian. Kalau kita kembali ke 2008 itu masalahnya masalah keuangan saja, ya kan? Kita balik ke 98 awalnya juga masalah keuangan finansial yang kemudian berlanjut ke masalah politik buat kita, ya kan? Kalau masalah keuangan itu biasanya kita bisa lebih terukur gitu penyelesaian. Nah, karena ini ada dua hal yang beriringan, yaitu kesehatan dan perekonomian dalam ini saling berkaitan. Jadi ini menjadi lebih berat dan terjadinya ini serempak di seluruh dunia gitu. Mungkin yang 2008, 98 tidak serempak di seluruh dunia. Jadi masih bisa saling tolong menolong. Ini kejadian serempak di seluruh dunia dalam jangka waktu yang relatif singkat, tetapi dampaknya ini besar gitu. Nah, harapannya tentu recovery-nya kita juga semuanya ini bisa cepat juga. Tetapi kalau ditanya lebih besar mana, ya itu dimensinya beda-beda. Tetapi yang ini mempunyai dua hal, mempunyai dua problem, yang dimana satu problem ini belum bisa teridentifikasi kapan ini selesai, sehingga faktor perekonomian ini menjadi lebih panjang dan menjadi lebih berat. Oke, berarti ini Pak Kadin belum bisa membandingkan jauh lebih parah krisis 98, 2008 atau krisis atau kondisi yang terjadi di tengah pandemi corona ini. Gini, misalnya perbandingan saja. Kalau tadi saya menyampaikan ini kan justru sebenarnya lebih berat kompleks, adalah ya? yang
lebih kompleks yang sekarang. Saya contohkan saja, waktu 2008 Amerika US itu mengkucurkan dananya, quantitative easing-nya itu kurang lebih 1.500 triliun US dollar. Sekarang dia sudah mengeluarkan dananya 2,5 triliun US dollar. Gitu. Dan unemployment rate-nya mereka, pengangguran mereka yang tadinya bulan Februari masih di level 3,3%, sekarang dalam waktu 2 bulan sudah di level 18%. Gitu. Jadi dampaknya ini sangat-sangat cepat dan ini di semua negara. Jadi menurut saya sih ini menjadikan problem di tahun ini adalah menjadi lebih besar karena size perekonomian kita juga semua lebih besar gitu ya. Yeah. 98 size perekonomian kita baru 1.500 triliun. Sekarang udah 16.000 triliun. Otomatis begitu size-nya lebih besar, kompleksitasnya menjadi lebih tinggi. Walaupun fundamental kita memang relatif lebih baik, lebih baik ya. Karena kita juga pada pemerintah sudah pernah mengalami krisis sebelumnya, jadi sudah punya krisis sebelumnya sehingga sudah mempunyai mempunyai pandangan strategi bagaimana mengadopsi ini gitu, mengatasi ini. Gitu. Kalau data yang saya dapat di tahun 2008 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat krisis sempat memasuki angka 6,1%. Kemudian krisis turun menjadi 4,5%. Kalau kita perbandingkan dari angka pertumbuhan ekonomi itu saja, di tahun 2020 ini Menteri Keuangan sempat menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini diperkirakan hanya 4,5% sampai 4,8%. Dari start pertumbuhan ekonomi aja ini sudah dikatakan jauh begitu ya Pak? Iya, karena kalau kita lihat makin kesini prediksi pertumbuhan perekonomian kita maupun dunia kan makin turun, iya kan? Kalau awalnya saya masih ingat masih bilang, oh ini hanya koreksi dari 5 ke 4,7. Sekarang udah ke 2,3. Malah kalau kita tidak melakukan tindakan apa atau stimulus, udah pasti ini pertumbuhan kita minus. Udah pasti saja. Iya. Gitu. Tapi dengan kita melakukan stimulus, melakukan kebijakan-kebijakan yang harus tepat sasaran dan besar dan cepat, mungkin kita masih bisa tumbuh di sekitar 1-2%. Oke. Katakanlah Pak Ruslan, ini katakanlah pertumbuhan ekonomi kita 0,5%. Itu gambarannya buat dunia usaha tuh seperti apa Pak kira-kira secara sederhana dan kita mudah pahaminya? Itu berarti kan misalnya dari 5 ke 0,5%, itu berarti penurunan di semua lini. Pertumbuhan udah pasti penurunan di sektor konsumsi yang sangat besar, sangat dahsyat. Karena pertumbuhan kita 56-57% dari sektor konsumsi. Konsumsi rumah tangga, ibu-ibu itu kan turun. Kemampuan daya beli kita turun drastis. Ya. Kemudian investasi menyumbang kurang lebih itu sebelumnya 32-33%. Berarti ini juga turun dalam. Nggak mungkin lah investasi masuk pada saat sekarang. Nggak mungkin lah. Mengharapkan yang dalam pun berinvestasi juga tidak mungkin pada saat. Ya jadi harapannya tinggal ya government spending. Tapi melihat seperti ini, government spending kan juga kendala. Karena kita fokus untuk kesehatan, keselamatan yang memang akan mengakibatkan defisit kita akan menjadi jauh lebih besar dari 3% yang dimana itu yang diamanatkan undang-undang. Makanya sekarang keluarlah Perpu yang masih menunggu dari DPR. Nah, kalau kita lihat dari itu, konsumsi menurun, sudah pasti investasi menurun, dan government spending juga menurun. Jadi semua ini menurun, tapi yang paling besar berdampak ke masyarakat adalah konsumsi kita yang akan menurun secara drastis. Oke. Pak Ruslan, ini proses pemulihan dunia usaha tuh sebenarnya akan seperti apa sih Pak kalau bisa dijelaskan? Karena ada yang berpendapat itu seperti kurva V ya, atau artinya recovery akan berlangsung secara cepat. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwa akan kurvanya itu U atau recovery akan berjalan dengan lambat. Dan juga ada yang berstatement kurvanya itu akan L, turun tajam lalu stagnan di bawah. Kalau menurut Bapak sendiri ini akan seperti apa kira-kira? Bisa dijelaskan Pak secara gamblang? Ya, kalau
sekarang kalau dulu memang harapannya semua tuh V, ya kan, Iya, turun betul. cepat, udah V lupain lah, ya kan. Kemudian sekarang orang mau bilang ini turun, kemudian mendatar, kemudian akan naik lagi. Harapan kita sih sekarang masih di U gitu ya. Walaupun sekarang orang bilang, oh ini kelihatannya bakal ke L, tapi kita ngelihat ya ini turun, kemudian mendatar. Nah mendatarnya ini berapa panjang yang kita masih belum tahu pastinya. Tapi kalau kita sih melihatnya harapannya ini adalah di kurva U ya. Turun, kemudian agak panjang mungkin, tergantung kita lihat bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan masalah kesehatan ini, kemudian ekonomi baru tumbuh lagi. Tapi ada juga yang mengatakan ini bukan U, tapi kenaikannya itu nggak langsung cepat, tapi agak sedikit melambat gitu. Karena yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, malah ada yang bilang sekarang ini seperti W huruf W. Oh, apa tuh Pak? Gimana? Begitu naik kemudian relapse lagi, datang lagi tuh penyakit, turun lagi, habis itu baru naik. Jadi sekarang udah ada huruf W, bukan hanya huruf V, U, L, tapi udah ada huruf W juga prediksinya. Karena kita lihat di China sudah mulai. Iya, ada gelombang 2 dari pandemi gelombang corona 2, ini. Itu yang ditakutkan, begitu ekonomi baru bergerak naik lagi, kena lagi, turun lagi. Jadi ada huruf W sekarang yang sudah ada. Oke. Tadi saya bisa merangkum beberapa faktor yang mungkin bisa proses pemulihannya begitu cepat, yakni stimulus dari pemerintah atau bantuan dari pemerintah yang strategis, kemudian juga percepatan proses kesehatan yang juga harus ditingkatkan oleh pemerintah, begitu ya Pak. Hal lain yang bisa menjadi faktor-faktor untuk mempercepat proses pemulihan ini apa Pak dari sisi usaha dan bisnis? Ya, kalau pemulihannya ini juga berkaitan dengan stimulus, yaitu harus cepat stimulusnya, harus cepat, dan kita pun dari Kadin memintanya juga angka yang cukup signifikan waktu itu, minimum kurang lebih 1.600 triliun dan bisa bertambah. Itu yang kami sampaikan sejak mungkin beberapa minggu yang lalu, karena dengan itu akan bisa mengembalikan kepercayaan, dan saya sih meyakini gitu ya, rupiah kita nggak bakal ke 20.000 tuh, gitu. Walaupun yang lain bilang, oh ini akan ke 20.000. Kenapa? Dengan room of error tentunya yang saya sampaikan ini, karena sekarang pemerintah Amerika ini kan membajiri dengan dengan US dollarnya. Betul. Pada waktu 2008-2009, US membajiri market itu dengan 1,5 triliun US dollar. Sehingga kita lihat kenaikan dari mata uang kita itu cukup signifikan 2008-2009. Mereka mengucurkan 800 dan 700 miliar US dollar, total 1,5. Sekarang dalam waktu 1 bulan dia sudah mengucurkan 2,5 triliun. Pasti ini akan merembes juga ke negara-negara lain, termasuk negara kita. Jadi saya terlepas dari negara kita melakukan apapun, rupiah kita akan menguat. Jadi mungkin saya agak beda dengan yang lain nih, menyampaikan rupiah kita akan melemah. Justru saya bilang enggak, rupiah kita akan menguat kok, gitu. Jadi saya setuju dengan BI ini, rupiah kita akan 15.000 akhir tahun, saya setuju. Malah saya bilang akan lebih kurang dari 15.000. Karena begitu banjirnya US dollar ke pasar. Dan Amerika tidak akan berhenti hanya di 2,5 triliun. Gitu. Oke. Pak Ruslan, kalau tadi kita bicara desakan atau dorongan stimulus yang dilakukan pemerintah, sejauh ini atau dorongan yang dilakukan tuh seperti apa Pak kepada pemerintah, atau mungkin komunikasi terakhir dan respon dari pemerintah sendiri seperti apa Pak? Mungkin saya berkomunikasi dengan pemerintah, dengan kementerian, dengan Pak Menko tuh tiap hari kali. Oke. Hampir tiap hari. Jadi kita secara rutin memberikan masukan. Waktu saya memberikan masukan juga 1.500 triliun, langsung saya direspon dalam waktu mungkin sejam 2 jam. Kenapa angkanya seperti ini? Gitu. Maksud apa dasar? Saya beberkan angkanya. Ini berapa, kenapa? Kita beberkan satu-satu. Jadi kita juga bukan ambil angka dari istilahnya asal dari langit aja. 1.500. Enggak, kita perbandingkan dengan stimulus yang sudah dilakukan di beberapa negara gitu ya. Rata-rata antara 10-15% dari PDB-nya masing-masing negara. Kita baru 2,7% dari PDB kita, total stimulus kita. Itu Malaysia aja di 18,7%.
Jepang 19,9, Singapura di 12%, kemudian di US 11%, Jerman 20%. Jadi masih ada banyak contoh-contoh lagi yang di level 10 sampai 15%, malah sampai ke 20% gitu. Nah, untuk kita dengan penduduk 270 juta dengan size ekonomi nomor 15 terbesar di dunia, memang harus dibutuhkan satu stimulus yang besar karena size ekonomi kita ini juga makin lama makin besar. Dan dibutuhkan kecepatan, sekali lagi dibutuhkan kecepatan dalam kita mengantisipasi dari potensi penurunan perekonomian kita yang cepat ini. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Ruslan selaku Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia, dan tentu kita juga berharap yang paling penting adalah agar PHK ini tetap bisa berkurang begitu ya. Maksudnya tidak langsung ada gelombang besar PHK, artinya kita berharap dari pihak pengusaha mungkin juga bisa didorong Pak pada pengusaha-pengusaha yang tergabung ini agar bisa menjaga para pekerja ini minimal terus dioptimalkan agar bisa tetap bekerja begitu ya Pak. Iya, tentunya. Oke. Kita tahulah ini masa-masa sulit buat kita semua. Inilah masa-masa kita bergotong royong, kita bahu-membahu dalam segala hal, dan tentunya kalau kita dari dunia usaha bisa saling meringankan, saya rasa itu adalah hal yang harus kita prioritaskan pada saat ini bersama-sama. Oke, dan selain itu juga tentunya stimulus yang tadi diharapkan oleh pihak pengusaha juga mudah-mudahan bisa pemerintah segera memberikan jawaban dan kepastian stimulus seperti apa lagi memang yang paling tepat untuk para pengusaha agar tidak terjadi krisis yang mungkin kita khawatirkan selama ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ruslan sudah bergabung dengan kami di Kumparan dalam launching Pusat Informasi Corona. Sehat selalu Pak. Terima kasih, sama jaga kesehatan ya Mas, stay safe and healthy. Terima kasih. Siap.